Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hidup kita di dunia tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Kenapa? Dunia ini tempatnya ujian. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 2 menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Untuk apa Allah menguji kita? Ayyukum ahsanu amal. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amal. Maka selama hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup itu ada dua. Satu, ujian yang membahagiakan. Dua, ujian yang menyedihkan. Satu, ujian yang berupa kebaikan. Dua, ujian yang berupa keburukan. Dan itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin juga ujian. Ada saat kita mendapatkan kemewahan, tapi ada saat semuanya harus hancur. Apa yang kita kumpulkan harus hilang, harus kita tinggalkan. Itu juga adalah ujian. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami timpakan, kata Allah, kepada kamu sekalian sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik. Sebagai jika ada di antara kita yang sedang diuji, apa yang perlu kita perhatikan? Sebenarnya bukan hanya tentang ujiannya, tapi yang harus kita perhatikan adalah sikap kita dalam menghadapi ujian. Jika ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, maka yang salah soal atau jawaban? Tentu jawabannya. Begitulah hidup kita. Jika dalam hidup kita diuji, jangan salahkan ujiannya, tapi coba salahkan bagaimana sikap kita menghadapi ujian itu. Dan Masya Allah, ternyata ada kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Ada kabar bahagia dari ujian yang Allah datangkan kepada kita. Setidaknya ada 4 kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu adalah orang yang sedang diakui sebagai orang beriman dalam hidupnya. Kenapa? Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah menyampaikan, apakah kamu mengira telah beriman kepada Allah sedangkan engkau belum diuji? Maka setiap ujian yang didatangkan adalah cara Allah ingin mengasah keimanan kita. Cara Allah ingin melihat kualitas keimanan kita. Dan saat kita diuji, makin ridho dengan ujian, makin sabar dengan ujian, maka disitulah tanda keimanan kita kepada Allah terbukti dengan hadirnya ujian. Yang kedua, ujian itu adalah tanda cinta dari Allah. Dijanjikan surga bagi orang yang diuji. Kenapa? Iya, makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin besar peluang surga yang akan dia dapatkan. Karena surga diperuntukkan untuk orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar selama hidup di dunia. Maka percayalah, setiap berat ujian yang datang, makin besar ujiannya, makin berat ujiannya, dan makin sabar sikap kita menghadapi ujian itu, makin besar juga pahala surga untuk kita. Bahkan jika ada seseorang yang ujiannya disegerakan di dunia, maka kelak nanti hisabnya diringankan oleh Allah di akhirat, karena dia begitu sabar dengan ujian yang dia dapatkan. Yang ketiga, yang diuji itu adalah orang yang dihapuskan dosanya. Masya Allah. Barang siapa yang merasakan rasa sakit dalam tubuhnya, kesedihan dalam hatinya, dan dia sabar menerimanya, maka di saat itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Percayalah, makin kita ridha, makin kita sabar dengan ujian, maka di saat itu ampunan Allah sedang dihadirkan untuk kita.
Maka tataplah ujian itu sebagai pesan cinta Allah kepada kita. Tataplah ujian itu sebagai anugerah terindah. Karena Allah merindukan kita. Allah mencintai kita. Dan di saat yang bersamaan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang keempat, orang yang diuji itu adalah orang yang akan diangkat derajat. Tidak mungkin seseorang itu akan sampai pada level tertinggi sebelum dia mengalami ujian dalam hidup. Maka kata Nabi, man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka dia akan diberikan musibah, dia akan diberikan ujian. Percayalah bahwa ujian yang dihadirkan selalu mengundang pelajaran, selalu ada hikmah di balik musibah, selalu ada pelajaran di balik ujian. Maka untuk semua ujian yang datang, tataplah semua sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kabar bahagia, bahkan kebahagiaan itu sendiri ketika kita bisa menghadapi setiap ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Dunia memang tempatnya ujian. Istirahatnya nanti di surga. Selesainya nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujian yang dihadirkan itu menjadikan kita bisa makin dekat dengan Allah dan tentunya menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.